Kami memberi judul Wajah Media Sosial pada Pilkada 2004 untuk menyampaikan sebagian representasi media sosial di konteks Pilkada 2004. Jadi yang kami bikin semangat dari kegiatan ini adalah ini merupakan satu dari sedikit pemantauan di media sosial di konteks Pilkada 2004. Jadi kami pun melanjutkan kerja-kerja pemantauan media sosial di pemilu nasional gitu ya. Jadi anggota-anggota Koalisi Damai itu di masing-masing isunya itu melakukan pemantauan di pemilu nasional begitu. Nah, di Pilkada 2004 ini Perludem dan Gus Durian sebagai bagian dari Koalisi Damai melanjutkan kerja-kerja pemantauan untuk membuat media sosial kita tuh jadi lebih baik, atau bahasa di forum ini adalah lebih demokratis begitu. Lanjut, Kayan. Nah, latar belakangnya ini kenapa sih di pemilu kita penting memantau gitu ya media sosial, karena yang namanya konten berbahaya yang biasanya itu bentuknya disinformasi atau ujaran kebencian, itu bisa berdampak pada menghambat atau menghilangkan hak pilih warga. Biasanya tuh teman-teman identitas rentan gitu. Nah, hak pilih ini kan hak asasi manusia. Jadi ketika ada tindakan yang menghambat bahkan menghilangkan hak pilih, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia begitu. Nah, yang kedua, disinformasi dan ujaran kebencian itu bisa berkaitan sama pemenangan naik turunnya elektabilitas peserta pemilu begitu. Nanti kita lihat seberapa signifikan gitu ya, meskipun kami nggak punya ukuran jelasnya, kalau yang namanya pelekatan identitas dalam ujaran kebencian ke salah satu calon itu bisa membuat kalah peserta pemilu begitu. Lanjut. Nah, ini latar belakang aktor utama di ranah media sosial. Jadi aktor utamanya itu tentu saja ada pemerintah gitu ya. Pemerintah punya hukum, dan di konteks media sosial saat menentukan konten boleh atau layak, pemerintah punya ketentuan di dalam undang-undang dan peraturannya, boleh tidaknya konten itu bisa di take down atau dihapus begitu di lini masa media sosial yang sebetulnya ada di ranah private atau platform media sosial perusahaan, yang mana pada dasarnya platform media sosial itu punya komunitas standarnya gitu. Jadi masing-masing platform media sosial punya standarnya masing-masing, yang ternyata dari pengalamannya selain berbeda saat diimplementasinya tuh punya permasalahan untuk menyamakan atau menyetujuinya saat konten bermasalah itu mau dihapus atau di take down. Nah, lalu di sini ada masyarakat sipil, pengguna media sosialnya. Saya yakin di sini semua punya akun media sosial, dan ada di antaranya saat netizen atau warga punya identitas tertentu, saat dilekatkan dalam ujaran kebencian, itu bisa mengganggu kehidupan di dalam demokrasi gitu, baik di ranah online maupun offline-nya. Misalnya, teman-teman disabilitas mental atau istilahnya ODGJ gitu ya, di pemilu-pemilu sebelumnya itu banyak ketika dihina-hina dengan orang gila kok milih gitu ya. Orang gila kok masuk daftar pemilih, emang bisa menentukan benar salahnya di surat pemilih, di surat suara begitu ya. Nah, itu membuat teman-teman disabilitas itu tidak nyaman di ranah online, lalu berdampak untuk kemudian enggan didaftarkan di daftar pemilih, bahkan ketika masuk daftar pemilih menggunakan suaranya di TPS juga jadi enggan begitu. Jadi bisa menghambat bahkan menghilangkan hak pilih gitu. Lanjut. Ini rumusan masalah dari pemantauan yang kita lakukan. Konten berbahaya seperti apa saja yang ada dalam media sosial pada konteks Pilkada 2024. Yang kedua, rekomendasi untuk pemerintah dan platform media sosial. Lanjut. Nah, ini mesin pemantauan yang kami gunakan, biar kemudian ini bagus buat diskusi nantinya. Cara kerja mesin ini itu berdasarkan viralitas konten gitu. Jadi yang dikumpulkan dari atas sampai ke bawah oleh mesin ini berdasarkan tingkat viralitasnya. Semakin viral, dia semakin gampang ditangkap dan ditempatkan di paling atas, lalu berurutan sampai ke bawah. Yang kedua, mesin ini juga bisa menyaring media sosial apa yang akan kita pantau. Nah, karena media sosial yang terfasilitasi itu ini gitu ya, yang di atas ini, dan yang biasa teman-teman Indonesia itu gunakan adalah X, dulunya Twitter, Facebook, serta TikTok gitu ya. Kami memantau di 3 platform media sosial ini. Lalu
di sini ada filter juga. Kami memantau rentang lini masa media sosial seiring sama tahapan pilkada, yaitu tahapan kampanye, masa tenang, dan hari H pemungutan suara. Jadi di rentang 23 September sampai 27 November 2024. Nah, juga mesin ini pun menyertakan filter mengkhususkan pemantauan di provinsi mana. Nah, karena kami punya perhatian di 6 provinsi, kami juga memfilter 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, masih kagok. Daerah khusus Jakarta, daerah yang paling rawan menurut Bawaslu ya, di konteks kerawanan pilkada ya, atau pemilu, yang mana salah satu aspeknya adalah di ranah digital. Lalu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Lanjut. Nah, ini kemudian kami khususkan kata kunci yang akan digunakan dalam pemantauan. Kenapa 4 kata kunci ini? 3 kata kunci yaitu LGBT, ODGJ, dan PKI itu karena kami punya pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya, 3 identitas ini biasa digunakan oleh buzzer atau akun robot untuk menciptakan ruang lini masa media sosial tuh jadi tidak nyaman sama warga yang pemilik identitas ini begitu, yang bisa mengancam hak pilihnya warga dengan identitas tersebut. Nah, PKI lebih spesifik karena di dalam rentang tahapan kampanye itu ada tanggal 30 September dan 1 Oktober. Gitu. Lalu ada kata janda yang memang khusus digunakan, alas pertimbangan nomor 2 ya. Memang di konteks Pilkada 2024 ini kata janda jadi kata yang banyak diperbincangkan di media sosial, khususnya di Pilkada 2024. Lanjut. Nah, ini akumulasi pengumpulan 4 kata tadi dari platform X. Nah, yang paling banyak adalah kata janda. Nah, tentu saja kata janda di sini bukan hanya kata janda di konteks pilkada, tapi kata janda di konteks lainnya gitu. Misalnya ada perbincangan politik lama yang diulang kembali lalu diungkit-ungkit di akun atau sosok Abu Janda. Gitu. Jadi kalau ada Abu Janda ketangkep juga sama ini karena kata kuncinya Abu Janda. Nah, kita juga menyadari kan salah satu ribut-ributnya calon di Jakarta yang menyinggung janda dalam kebijakan sosial kalau misalnya terpilih dan tidak terpilih, pada dasarnya kita sepemahaman, ada pemahaman bahwa memang janda sebagai bagian dari identitas warga itu mengalami bias atau diskriminasi dari cara pikir dan cara penyikapan begitu. Nah, jadi bias-bias janda di percakapan di luar pilkada pun juga ketangkep di mesin ini begitu. Setelah itu ada kata ODGJ, lalu PKI dan LGBT. Nah, mesin ini juga bisa membedakan mana akun robot dan bukan, dan mana yang secara persentase banyak di-repost atau disikapi oleh akun robot. Ini nilai angkanya ya. Ternyata paling gede itu yang direspon oleh akun robot adalah kata LGBT. Nah, yang paling relatif organik itu kata janda. Lanjut. Ini akumulasi akun platform TikTok. Sama di TikTok juga yang paling banyak dibincangkan adalah kata janda, dan yang paling sedikit adalah ODGJ. Lanjut. Ini di platform Facebook, bagian dari universe-nya Meta. Yang menarik, mesin ini tidak mendapatkan jumlah temuan kata LGBT dan janda. Nah, berdasarkan pengalaman teman-teman anggota Koalisi Damai lainnya, yaitu SafeNet dan Tifa, kami juga pernah ada di forum bagian dari standar community-nya Trusted Partner ya, dari Meta gitu ya. Memang platform Meta punya filter khusus untuk menyikapi konten berdasarkan perspektif gender dan seksualitas. Mungkin ini penyebabnya kata LGBT dan kata janda itu tidak bisa ditangkap oleh mesin ini karena Meta secara otomatis men-take down atau menghapus konten yang berkaitan sama tendensius terhadap gender dan seksualitas begitu. Lanjut. Nah, ini grafiknya
ada rentang waktu dari 23 September sampai hari H pemungutan suara, kata LGBT marak di awal-awal tahapan kampanye dimulai, lalu semakin tinggi di jelang pemungutan suara. Di masa tenang, lalu ke pemungutan suara paling tinggi. Nah, di sini juga tertangkap peserta pemilu yang dilekatkan identitas LGBT-nya, yaitu Andika di Jawa Tengah, serta Ridwan Kamil di Jakarta. Dan kita tahu dua ini kalah. Kita nggak tahu seberapa besar ini berpengaruh. Lanjut. Ini kata ODGJ. Nah, yang menariknya, kata ODGJ sebenarnya bukan ada di konteks Pilkada 2024, tapi di politik nasional, saat di mana akun Fufu Fafa itu diidentikan dengan dinasti politik. ODGJ diubah singkatannya jadi orang dengan gen Jawa. Nah, ini ada semacam pemaknaan yang kemudian ODGJ maknanya netral, jadi maknanya negatif gitu. Jadi ODGJ dalam artian disabilitas mental disamakan dengan praktek politik dinasti. Nah, di sini kami masukkan kenapa bagian dari ujaran kebencian di media sosial. Lanjut. Ini kata PKI. Nah, yang menarik, polanya itu seragam, berarti dari sini kata PKI adalah kata yang paling banyak dikondisikan oleh akun robot dan direspon oleh akun robot. Karena polanya seragam, marak di jelang 29 September dan di 30 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan hari peringatan 30S. Lanjut. Oh iya, peserta yang dilekatkan identitas PKI itu adalah Andika di Jawa Tengah, salah satunya. Dan Andika juga kalah ya. Nah, ini kata janda dimainkan di media sosial secara intensif di masa tenang dan hari H pemungutan suara. Jadi kata janda yang awalnya ramai di pemberitaan media massa, lalu di ranah media sosial itu dioptimalkan di hari masa tenang sama hari pemungutan suara. Lanjut. Nah, ini kita fokus ke provinsi. Ini adalah wajah medsos Pilkada Sumatera Utara. Kalau teman-teman lihat, di sini ada pembeda antara garis akun organik sama akun robot. Yang saya buta warna ini kayaknya abu-abu, yang organik itu ya, human post itu. Yang merah atau hitam itu akun robot. Nah, akun organik itu lebih dominan secara umum dibanding akun robot di konteks medsos Sumatera Utara. Dan yang paling banyak mengkondisikan perbincangan di Sumatera Utara adalah Detikcom dan IDN Times. Nah, tapi kalau kita rinci, slide berikutnya, Mas Ian. Detikcom dan IDN Times di sini adalah Detikcom Sumut dan IDN Times Sumut, gitu. Polanya adalah IDN Times dan Detikcom Sumut itu memposting lalu diviralkan oleh Detikcom. Nah, sehingga akun Detik Sumut sama IDN Times Sumut ini dikategorikan oleh mesinnya sebagai akun robot karena polanya seragam. Dia memposting berita lalu diviralkan sama akun utamanya yang di Jakarta gitu. Dikategorikannya sama mesin ini sebagai akun robot. Kita lihat, lanjut. Ini perbandingannya. Detikcom kan yang di kiri ya datanya. Dia jumlah followernya 23 juta. Ya. Kalau yang Detik Sumutnya hanya 1.600. Nah, dia baru dibuat di tahun 2023 bulan Januari saat dimana tahapan pemilu nasional udah dimulai. Lalu dilanjutkan ke pilkada begitu ya. Lanjut. Ini IDN Times, kalau akun utamanya itu followersnya 398.000, yang IDN Times Sumut cuma 300 followernya. Dibuat memang dalam rangka tahun politik di 2024 gitu, di Januari 2020. Lanjut. Ini wajah medsos Pilkada Jakarta. Nah, saya orang yang senang melihat data ini karena saya orang yang mengharapkan kondisi media sosial tuh kayak gini. Jadi perbincangannya rame gitu ya. Akun robot tuh aktif banget. Terus pengguna media sosial juga ribut gitu ya. Nah, yang menarik
akun dominannya adalah akun media massa yang profesional atau kredibel lah. Jadi diurutkan top posternya itu ada Detikcom, TV One, Kompas.com, ada Mata Najwa, Viva, Liputan 6, dan ada Bapak Mahfud MD di situ. Jadi meskipun akun robotnya aktif, tapi kalau kita sebagai pengguna media sosial pun aktif dengan merujuk ke akun-akun kredibel gitu ya. Jadi yang namanya akun robot atau ujaran kebencian itu bukan sebuah masalah gitu. Sehingga nggak perlu khawatir kalau kita nggak punya peraturan yang main hapus-hapus semua konten-konten yang berbahaya itu gitu. Jadi dengan kepercayaan diri, kalau ekosistemnya sudah sebagus ini, ya apapun kontennya gitu ya, kalau kita percaya sama kebebasan, sama akses yang bagus dalam perbincangan di ruang bebas ini, ya nggak ada masalah gitu. Toh juga sepertinya juga hasil pilkadanya kayak sesuai sama representasi perbincangan di media sosial Jakarta ini gitu. Lanjut. Ini medsos Pilkada Jawa Tengah. Di sini kita bisa ngelihat perbandingan antara akun robot dengan akun organik, ya. Yang mendominasi secara umum adalah akun robot, gitu. Jadi kalau bisa dilihat hanya IDM Times yang dominan, sisanya adalah akun robot yang mainin kata LGBT buat Andika, mainin kata PKI buat Andika, gitu. Lanjut. Nah ini udah ranah pemantauannya teman-teman Gus Durian di 3 daerah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Silakan Mas Heru. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya mau nambahin, nerusin dari Mas Joseph tadi soal di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan ya. Cuman kalau dari teman-teman Gus Durian memang ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah seperti juga dilakukan oleh teman-teman Perludem menggunakan mesin pencarian seperti ini yang kita lacak untuk viralitasnya gitu. Sama yang kedua, kita melakukan pemantauan secara manual. Jadi memang kita menggunakan teman-teman di jaringan Gus Durian di komunitas-komunitas itu untuk melakukan apa yang kami menyebutnya dengan main-main namanya etnografi, melakukan etnografi tapi di internet, melacak mengenai 2 hal yang mau kita cari gitu ya, soal information disorder dan yang kedua soal ujaran kebencian di media sosial gitu. Nah, saya langsung ke situ ya Mas, karena kalau yang menggunakan mesin nanti kita sekilas saja gitu. Di 2 hal itu, informasi disorder dengan ujaran kebencian, kita pecah lagi yang ujaran kebencian, karena tidak semua ujaran yang mengandung kebencian bisa kita kategorikan sebagai ujaran kebencian kan. Jadi ada hal-hal yang sifatnya lebih kita sebutnya sebagai ujaran yang ofensif gitu. Mengatakan goblok, mengatakan bodoh, menuduh itu kan juga ofensif, dungu segala macam, tapi itu tidak bisa dikategorikan ujaran kebencian secara kategoris karena hate speech itu kan kategorinya harus menyasar pada identitas gitu, gender, ras dan lain-lain itu, agama dan lain-lain. Nah, ada 3 hal itu, 1 ujaran kebencian, informasi disorder, dan ujaran ofensif. Nah, informasi disorder itu juga ada beberapa kategori yang kita pilih, jadi tidak cuma sekedar, tapi juga misalnya ada misinformasi, ada disinformasi, teman-teman pasti sudah sangat paham soal itu, ada malinformasi gitu. Nah, kita ada beberapa temuan menarik yang kita dapatkan dari pemantauan secara manual itu. Tentu saja ada beberapa kelemahan ya, saya menyebutnya misalnya teman-teman tidak bisa meng-crawling seluruh data di sosial media, di X, Twitter, Instagram, dan Facebook karena keterbatasan, karena hanya menggunakan cara manual. Tetapi kelebihannya adalah sensing teman-teman yang ada di lokal itu bisa merasakan mana atau seperti apa suasana kebatinan media sosial yang bergerak di wilayah-wilayah itu gitu. Nah, ada hal yang beberapa yang selaras juga dengan ya boleh. Yang ditemukan oleh teman-teman Perludem itu ada beberapa hal yang
menurut kami juga selaras gitu. Misalnya di Jawa Timur gitu. Di Jawa Timur itu informasi disorder yang banyak beredar dua hal narasi utama. Pertama soal komunisme. Jadi tuduhan PKI, tuduhan komunis di Sampang, di Madura, di Jawa Timur itu lumayan banyak dan lumayan dominan gitu. Tuduhan bahwa calon bupati itu terindikasi komunis, Khofifah itu bagian dari antek Cina dan PKI itu beredar di sosial media. Nah, itu jelas bukan informasi yang akurat, bukan karena nggak mungkin Khofifah itu PKI gitu kan, PKI udah bubar gitu. Tapi itu beredar dan sama juga dengan di Jawa di mana di Jawa Barat dan di Jakarta ada tuduhan-tuduhan komunisme juga muncul. Terus yang kedua tuduhan korupsi. Nah ini agak sumir apakah beneran korupsi apa enggak kan kita juga nggak tahu. Tapi maksudnya tuduhan-tuduhan ini calon korup gitu itu banyak sekali di Jawa Timur. Nah yang menyangkut dengan hate speech itu ada dua hal. Pertama identitas gender karena mungkin calon di Jawa Timur itu banyakkan perempuan. Itu nggak terlalu banyak, tapi di beberapa hal di bupati itu ada tuduhan bahwa tidak layak dipimpin perempuan kayak gitu-gitu, atau bahkan menyebut seorang calon itu sebagai pelacur gitu-gitu. Kemudian yang kedua rasisme. Ini rasisme dalam pengertian ini agak luas ya, jadi tidak melulu ras dalam hal warna kulit, tapi juga putra daerah gitu. Misalnya ini bukan orang asli Madura dengan orang asli Madura gitu. Jadi kebenciannya dibangun berdasarkan itu. Hal yang sama terjadi di Kalimantan Selatan. Temuannya banyak sekali menunjukkan soal misoginisme. Mas bisa dilanjutkan ke bagian ini hampir sama dengan yang dilakukan Perludem. Jadi konsepnya ada ujaran kebencian. Ini platform yang kami lacak ya. Next. Nah ini temuan-temuan yang kita dapat ada 93 konten yang kalau dalam bahasa masuk tadi konten yang dangerous gitu, konten-konten berbahaya. Apa tadi? Konten bermasalah ya, konten-konten bermasalah gitu. Ada 93 yang kita temukan dari pemantauan yang oleh teman-teman di lapangan gitu. Tadi ada misinformasi, ada disinformasi, ada misinformation. Terus kemudian hate speech-nya juga 3 hal ya, rasis gitu, misoginis dan bigotry, kebencian berdasarkan agama gitu. Nah, di Sulawesi Selatan tadi belum saya sebut, Sulawesi Selatan yang paling banyak adalah mengenai ujaran kebencian yang berbasis pada rasisme gitu. Jadi mungkin dari Bawaslu mungkin juga ini ya Bu, jadi concern soal, perlu diperhatikan juga concern soal misalnya soal kebencian kampanye berdasarkan etnis gitu. Jadi kalau bukan Bugis itu tidak layak untuk memimpin Sulawesi Selatan kayak gitu-gitu. Itu beredar cukup lumayan berdasarkan pertemuan-temuan itu. Nah, ini selaras juga dengan apa yang kami temukan juga di mesin. Jadi di mesin itu meskipun tidak secara spesifik karena mesin itu tidak bisa mengidentifikasi apakah ini kategori misinformasi atau hoax atau tidak, karena dia hanya mengumpulkan berdasarkan keyword bahwa ini berbahaya gitu, ini toksik gitu ya. Tapi bahwa itu benar atau salah kan mesin tidak bisa mengidentifikasi. Tetapi mesin itu bisa menunjukkan apa yang viral di daerah itu gitu. Nah, itu selaras tadi di grafiknya Mas Usep juga muncul bahwa banyak sekali konten-konten yang bersifat misoginis, terus kemudian di 3 lokasi ini ya, rasis gitu-gitu muncul sebagai top poster. Meskipun salah satu catatan kami adalah, atau bukan meskipun ya, tapi maksudnya ada catatan kami adalah bahwa bot itu juga sangat masif digunakan di kampanye ini gitu. Jadi memang media sosial itu dalam beberapa hal tidak merefleksikan kenyataan bahwa itu manusia real, tapi bahwa kampanye kita itu, kampanye di media sosial memang sangat sangat masif juga penggunaan medium seperti bot, alat-alat AI gitu dengan algoritma tertentu untuk mempengaruhi opini publik. Itu yang kedua. Yang terakhir saya kira tadi sudah disinggung juga oleh Mas Usep soal moderasi konten, bahwa
beberapa temuan kita yang ini nggak ada di laporan tapi menjadi catatan kami di penelitian ini, TikTok itu paling banyak digunakan, muncul cukup banyak digunakan untuk konten-konten yang sifatnya ofensif gitu. Nggak tahu apakah karena memang TikTok sedang naik daun atau secara karakter dan secara medianya sendiri dia tidak melakukan moderasi itu gitu. Berbeda dengan di Facebook atau di Meta ya, yang punya moderasi konten. Nah, itu mungkin jadi salah satu concern saya kira. Saya kira itu Mas Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Mas Heru. Saya lanjutkan ke kesimpulan sama rekomendasi ya. Mas Ian, maaf nih jadi. Rekomendasi kita sama. Iya. Di slide lanjut. Nah, ini kesimpulannya. Wajah media sosial Pilkada 2024 kembali diwarnai dengan konten berbahaya seperti ujaran kebencian, termasuk terhadap kelompok LGBT, ODGJ, PKI, dan janda. 4 kata itu juga menjadi bagian kata dalam viralitas ujaran kebencian yang bisa menyudutkan calon tertentu untuk menurunkan elektabilitas. Ketiga, viralitas LGBT, ODGJ, PKI, dan janda paling banyak ditemukan di platform X. Sebaliknya, 4 kata ini paling sedikit ditemukan di platform Facebook. Platform Facebook punya kebijakan menghapus konten yang mengandung kata ujaran kebencian, khususnya yang berdasar gender dan seksualitas seperti LGBT dan janda. Lanjut. Lalu akun robot menjadi bagian wajah media sosial yang berulang saat pemilu dan signifikan mengkondisikan viralitas suatu ujaran kebencian, misal viralitas kata LGBT di Pilkada Jakarta serta LGBT dan PKI di Pilkada Jawa Tengah yang dilekatkan pada suatu calon. Menjadi salah satu faktor kekalahan calon bersangkutan, meskipun hasil pemantauan media sosial ini tidak bisa memastikan besaran pengaruhnya. Akun robot medsos bisa diimbangi bahkan ditangkal dengan akun medsos media massa atau pers yang profesional. Ini jadi bukti positif yang menjamin kebebasan bicara dan ekspresi khususnya di ranah online media sosial. Ini rekomendasi kami untuk platform perlu merumuskan kembali standar penerimaan dan penanganan akun robot, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam merespon ujaran kebencian dan disinformasi, tidak hanya kepada pihak yang melaporkan, tetapi perlu dibuat dalam bentuk kebijakan di setiap platform media sosial. Yang ketiga, mengevaluasi mengenai adanya larangan kata, konten, dan akun tertentu yang dianggapnya sebagai ujaran kebencian terhadap sejumlah identitas rentan. Lalu menjamin transparansi dan akuntabilitas penerimaan dana jika suatu akun melakukan kampanye, ujaran kebencian, dan disinformasi. Ini rekomendasi ke pemerintahnya, menjamin forum multi pihak antara pemerintah, platform, dan organisasi masyarakat sipil, membuat dan mengimplementasikan peraturan turunan yang lebih menjamin ruang digital yang demokratis, karena Bawaslu kan bagian dari pemerintah, di sini ada Bu Loli juga harapannya peraturan yang dibuat pun enggak kemudian ngikutin peraturan menteri yang berdasarkan undang-undang ITE, itu malah meneruskan ya pasal karet yang ada di undang-undang ITE begitu. Nah, rekomendasi lainnya adalah baiknya ketika mau ditindak secara hukum, fokus pada ketentuan pidana untuk melarang suatu konten ada di media sosial. Misalnya soal kekerasan begitu ya. Karena kalau bentuk-bentuk pidana lain ada yang masuk pasal karet gitu. Misalnya ya tadi ya, misalnya Meta punya standar untuk menghapus segala yang berkaitan sama gender dan seksualitas gitu ya. Nah, itu kan bagi sebagian pihak ngerasa kebebasan di ruang media sosialnya jadi dibatasi oleh Meta gitu ya. Nah, harusnya kalau ini terhubung sama pemerintah untuk kemudian bisa meminta platform media sosial itu men-take down atau menghapus, yang jadi saringan utamanya biar kemudian nggak banyak yang di-take down gitu, fokus aja sama ketentuan pidana gitu kan. Nah, teman-teman pemerintah kan suka bilang, enggak kok kami nggak otoriter, kami fokus ke judi online, pornografi, kekerasan, dan sebagainya begitu ya. Nah, dengan begitu lebih mengurangi tuh otoritarian sifat menghapus atau mendelete konten tertentu di media sosial gitu. Yang terakhir, berperhatian kepada revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada untuk merumuskan ketentuan kampanye dan dana kampanye yang menjamin ruang digital yang lebih demokratis.
Sekian dari kami. Sudah, sekian dari kami. Mohon maaf atas salah kurangnya. Terima kasih.